channelnya Eri Dewi Sinta. Di video kali ini aku mau sharing-sharing ke kalian mengenai tentang kehamilan mulai dari trimester 1 dan trimester 2. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar aku bisa lebih giat lagi untuk membuat video yang bermanfaat ke depannya. Oke, kita akan bahas dari trimester 1. Trimester 1 ini biasa dikenal sebagai periode awal kehamilan atau masa embrionik. Masa embrionik ini adalah janin yang masih kurang dari 10 minggu. Periode ini sering merupakan periode yang paling kritis selama kehamilan dan hampir 75% wanita pasti bakal ngerasain masa-masa kritisnya di awal kehamilan. Misalnya wanita sering merasakan morning sickness atau mual muntah. Morning sickness ini bukan hanya terjadi di pagi hari aja, tapi kadang di siang hari, sore hari, dan juga malam hari. Nafsu makan juga semakin berkurang, perasaan yang sensitif atau emosional, sering merasakan gak enak badan, tubuh jadi lemas, dan juga sering-sering pusing. Dan biasanya di trimester 1 ini, wanita kadang merasakan asam lambung yang meningkat dikarenakan sering mual muntah dan juga kehilangan nafsu makan. Tapi kalian gak usah khawatir karena itu hal yang normal bagi ibu-ibu baru pertama kali hamil, karena itu juga terjadi karena hormon kita dan si janinnya ini belum beradaptasi sama si ibunya dan ibunya juga masih belum beradaptasi dengan si bayinya. Jadi kalian nggak usah khawatir karena ini juga nggak akan ini nggak akan berkepanjangan, mungkin akan berhenti di usia-usia yang lebih matang dari usia trimester awal. Nah, gimana sih cara menyiasatinya? Yang pertama, kalau kalian gak mood makan atau gak nafsu makan nasi, kalian juga bisa nyemil-nyemil. Misalnya nyemil-nyemil biskuit, sari gandum, roti tawar, buah-buahan, atau sejenis cemilan lainnya yang baik dan pastinya harus aman untuk ibu hamil. Dan yang kedua, kalian bisa konsumsi wedang jahe. Wedang jahe ini manfaatnya untuk mengurangi dan mengatasi mual muntah pada ibu hamil dan menetralisir begah pada perut dikarenakan asam lambung yang meningkat. Dan yang ketiga, pada saat kalian pertama kali makan, jangan dipaksakan langsung makan banyak. Jadi kalian harus makan sedikit-sedikit aja tapi sering. Misalnya nih, di pagi hari kalian kalau makan porsinya pertama kalian sedikit saja. Jadi kalian nggak usah maksa untuk langsung makan banyak. Yang terpenting jangan biarkan perut kalian kosong. Jadi setiap kali kalian merasakan lapar lagi, kalian harus makan tapi sedikit-sedikit aja, yang terpenting sering. Yang keempat, harus sering minum air putih. Biasanya untuk ibu hamil disarankan sehari itu menghabiskan beberapa liter minum air putih karena itu baik banget untuk si ibu hamil dan juga si janinnya karena bisa terhindar dari dehidrasi. Dan pada saat trimester awal kalian jangan sering-sering minum es karena pada trimester awal ini kan sangat rentan sekali keguguran. Dan jangan sering makan makanan yang pedas karena ini bahaya banget untuk si janinnya, dan benar-benar dijaga calon bayinya tadi agar tidak sampai terjadi keguguran pada awal kehamilan. Dan yang kelima, kalian juga harus ekstra sabar dan juga kuat. Maksudnya gimana sih harus sabar dan kuat? Jadi kalian gak usah berpikiran pesimis dan gak usah berpikir aku masa sih seterusnya bakal ngerasain kayak gini, kayak mual muntah atau gak enak badan dan semuanya sampai 9 bulan. Itu nggak mungkin ya, karena kebanyakan biasanya akan berhenti pada usia-usia kehamilan yang lebih matang dari usia awal kehamilan. Dan aku pun juga pribadi dulu emang sering merasakan morning sickness dan kritis-kritis kehamilan itu mulai dari 6 minggu sampai 4 bulan baru aku berhenti ngerasain morning sickness dan segala macem hal yang bener-bener gak enak di badan. Dan yang keenam, jangan sampai telat minum vitamin yang diresepkan dari dokter atau bidan yang kalian pilih.
karena kandungan vitamin ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan si janin dan pembentukan organ tubuh si janin, dan pastinya juga si ibunya agar tidak mudah untuk sakit parah. Yang ketujuh, kalian harus benar-benar banyak-banyak istirahat dan jangan lakukan aktivitas yang akan memberatkan si ibu hamilnya tadi. Misalnya aktivitas yang terlalu berlebihan, angkat-angkat beban yang berat, itu tidak baik banget karena si ibu hamil tidak boleh merasakan kelelahan yang sangat berlebihan. Kalau kalian aktivitas, entah itu di luar ataupun di dalam rumah, kalau kalian sudah merasakan kelelahan, kalian harus berhenti dan harus istirahat. Kalau kalian paksa, itu akan membahayakan kalian maupun juga si janin kalian. Nah, pada saat kalian sudah mengetahui kalau kalian itu lagi hamil, pilihlah dokter atau bidan yang terbaik agar kalian bisa sharing-sharing tentang kehamilan, dan setiap bulannya kalian pasti akan kontrol. Dokter ataupun bidan kalian pasti akan mengecek kesehatan kalian, ngecek kandungan kalian, apa baik-baik aja atau ada kelainan, dan setiap bulannya kalian akan mendapatkan vitamin dari dokter atau bidan kalian. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari aku tentang trimester awal dari pengalaman pribadi aku, dan sekarang kita akan melanjutkan di trimester kedua. Nah, trimester kedua ini dimulai dari minggu ke-14 sampai minggu ke-27. Di trimester 2 ini, mual muntah udah mulai makin berkurang, nafsu makan bertambah, lebih kuat untuk melakukan aktivitas di trimester kedua ini daripada trimester awal. Nah, di trimester 2 ini perlahan-lahan janin sudah mulai bisa beradaptasi dengan ibunya, dan ibunya juga sebaliknya. Organ-organ tubuh juga sudah mulai bisa berkembang dengan pesat. Dan di trimester 2 ini pertumbuhan si janinnya sangat cepat sekali dari trimester awal. Misalnya nih, detak jantung sudah mulai dirasakan, perkembangan tulangnya semakin pesat, terus perkembangan di bagian kepala, wajah juga udah mulai lengkap, mata bayi udah terbentuk dengan sempurna, terus organ pendengarannya atau telinga juga bisa merespon suara-suara di luar maupun di dalam. Otak si bayi juga mulai bekerja dengan baik, mulut juga sebagai indera perasa. Bayi bisa merasakan makanan atau minuman yang ibu makan dari cairan ketubannya tadi. Nah, di trimester 2 ini janin juga mulai aktif bergerak. Misalnya nih, menendang, menyikut, ataupun pas waktu cegukan, dan bunda pasti bakal ngerasain tendangan atau gerakan si janinnya ini pada trimester kedua. Dan aku pribadi sendiri merasakan gerakan si janinku ini mulai dari 4 bulan, dan sekarang alhamdulillah usia kehamilanku ini udah 6 bulan. Dan di trimester kedua ini jenis kelamin bayi sudah bisa mulai terlihat atau bisa diketahui melalui USG, maupun itu USG 2 dimensi, 3 dimensi, ataupun 4 dimensi. Terkadang organ alat kelamin si bayi ini mulai terbentuk sempurna mulai dari usia kehamilan 6 bulan seperti kayak aku ini. Nah, dan aku udah USG dan mengecek kandungan aku. Nah, dan ini hasilnya aku USG kemarin itu. Nah, jadi ini organ bentuk kepalanya, terus ini perutnya, dan ini jenis kelaminnya, dan ini detak jantungnya. Dan kata dokter, alhamdulillah bayiku normal semua dan beratnya udah 600 gram. Katanya di usia kehamilan 6 bulan, kalau berat badannya 600 gram itu udah dibilang normal. Dan aku seneng banget karena jenis kelaminnya udah kelihatan, jenis kelaminnya anakku ternyata cewek, guys. Dan aku seneng banget, apalagi suamiku pasti seneng banget karena bisa punya anak cewek gitu ya, karena emang saudara-saudaranya semua kan laki-laki semua. Dan aku pasti bersyukur banget sama suamiku, dan aku bener-bener ngejaga banget kandungan aku ini. Oke, kita akan bahas tips ibu dan bayi sehat. Nah, setiap kali kalian kontrol, biasanya bidan ataupun dokter akan melihat perkembangan
berat badan kalian setiap bulannya atau setiap kali kalian kontrol. Jadi usahakan setiap kali kalian kontrol berat badan kalian itu menambah, karena itu juga bakal berpengaruh banget sama kesehatan ibu dan juga janinnya. Dan juga ini penting banget untuk persiapan pasca melahirkan. Nah, jadi pastikan setiap usia kehamilan kalian bertambah, berat badan kalian juga harus bisa bertambah. Nah, agar berat badan kalian setiap kali kontrol bertambah, kalian harus makan yang teratur, vitaminnya jangan sampai kalian telat, nutrisinya juga dijaga, rajin-rajin minum susu hamil. Tapi pribadi aku ini tipe ibu hamil yang gak cocok sama susu hamil sejenis apapun. Jadi mulai dari aku 1 bulan hamil sampai 6 bulan ini aku nggak pernah minum susu hamil. Tapi kata dokter nggak apa-apa sih nggak minum susu hamil, yang terpenting nutrisinya tetap dijaga dan sering-sering makan sayuran, buah-buahan. Itu juga menunjang nutrisi untuk ibu dan juga si janinnya. Jadi kalian nggak perlu wajib untuk minum susu hamil, apalagi untuk wanita yang kayak aku yang nggak pernah cocok minum susu hamil. Karena pernah aku minum susu hamil, setiap 10 menit setelah minum susu hamil biasanya langsung muntah-muntah dan juga diare. Dan itu nggak baik banget sih kalau diteruskan ya, karena aku waktu itu periksa ke dokter kandungan dan ternyata aku itu di USG, dan ternyata waktu di USG itu bayi aku dehidrasi. Jadi dokter tidak perlu menyarankan aku untuk minum susu hamil. Jadi cukup aku yang terpenting menjaga nutrisi untuk si janin aku, ya kayak makan sayur tadi dan juga buah-buahan atau makanan bergizi lainnya. Nah, yang kedua, kalian juga harus sering-sering jalan-jalan pagi atau sore hari. Dan kalian nggak perlu jalan-jalan yang jauh-jauh, kalian bisa lakuin olahraga ringan sekitar rumah kalian. Nah, yang terpenting kalian harus hindari cahaya matahari mulai pukul 10 pagi sampai jam 4 sore. Karena pada saat pukul 10 pagi dan 4 sore itu cahaya mataharinya sangat berbahaya sekali untuk si ibu hamil. Dan cahaya matahari yang baik sekali untuk ibu hamil itu di pagi hari, sekitar mulai pukul 6 atau 7 pagi gitu ya, sampai jam 9 pagi. Karena cahaya matahari di pagi hari itu mengandung vitamin D, dan vitamin D ini sangat bermanfaat sekali untuk pembentukan tulang janin dan pertumbuhan organ-organ janin. Nah, kalau kalian melakukan olahraga ringan atau yang dimaksud jalan-jalan tadi, kalian nggak usah memaksakan diri kalau kalian lagi gak mood jalan-jalan. Jadi kalian setiap kali jalan-jalan gak perlu lama-lama, sekitar 10 atau 15 menit aja. Kalau kalian merasakan kelelahan, kalian harus berhenti. Dan setelah kalian jalan-jalan pagi itu, biasakan kalian minum air putih sebanyak-banyaknya agar terhindar dari dehidrasi. Nah, selain aku melakukan jalan-jalan pagi, aku juga rutin senam hamil atau yoga prenatal. Kalau kalian nggak tahu caranya gimana sih senam hamil atau yoga prenatal, kalian juga bisa mencari informasi di YouTube atau di Google. Kan banyak banget tuh cara-cara gimana sih senam hamil atau gimana yoga prenatal. Jadi kalian bisa dapatkan informasi di situ dan bisa kalian coba di rumah. Karena senam hamil ini atau yoga prenatal ini juga sangat penting banget dan sangat bermanfaat untuk ibu hamil. Karena apa? Karena ini juga adalah bekal kalian untuk membantu saat pasca kalian melahirkan. Jadi kalian bisa tahu gimana caranya untuk mengatur nafas atau mengurangi rasa kontraksi pada saat melahirkan. Dan agar proses saat kalian melahirkan itu lancar dan cepat. Nah, itu tadi penjelasan dari aku tentang trimester 2 dan juga trimester 1 tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian untuk like dan komen. Kalau kalian juga pernah merasakan hal yang sama kayak aku pada waktu kalian pertama kali hamil, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian punya ide untuk video apa lagi yang mau aku buat,
atau sharing-sharing tentang apa aja, bisa kalian komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan lagi di video-video aku berikutnya. Terima kasih sudah menonton mulai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.